Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome. Selamat datang di podcast Potret Keseharian Yudi Pramuko, tukang donat dari Barongkidul, tertua di semesta hidup hanya untuk mendorong hidup tidak seperti yang kita rencanakan, hidup tidak seperti yang kita bayangkan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Hari ini ada babak baru yang beritanya akan menjadi gempar di seluruh dunia ya. Laporan dua anak presiden, yaitu Kaisang dan siapa itu kakaknya Raka itu sih, yaitulah, dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun ya, dosen UNJ yang juga dulu aktivis 98, ke KPK dengan dugaan dua anak presiden itu terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang ya, TPPU. Dan di dalam berita itu saya baca banyak inisial ya yang membingungkan. Ada AP, siapa itu AP? Tokoh AP. Ada Dubes Korea Selatan, Dubes RI. Itu kita bisa lacak beritanya, nanti kita di ini ya, di CNBC, tentang waktu Kaisang itu beli saham 92 miliar yang kemudian memantik kemarahan besar dari Rizal Ramli dan sindiran dari Bosman Mardigu. Itu anak bawang baru kemarin, anak presiden aja gajinya selama 2 tahun paling 64 miliar. Ini kok dia bisa beli saham sebanyak 92 miliar. Uangnya dari mana itu, katanya. KPK harus menyelidikinya, kata Rizal Ramli dan yang lain ya. Dan laporan yang dibuat atau datangnya Ubaidillah Badrun ke KPK dan beritanya ada di mana-mana itu sebenarnya agak gelap ya. Mungkin saya ingin membantu ya. Jadi ada perusahaan holding company namanya Harapan Bangsa Kita atau alias ya GK Hebat ya. Itu pendirinya 2 orang kalau menurut CNBC, atau mungkin 3 orang ya, kakak adik Raka Bumi dan Kaisang itu, dan AP itu Antoni Pradiptya ya. Dia perusahaan induk yang bergerak di bidang akselerasi bisnis pengolahan makanan dan minuman, yang pada bulan November kemarin itu membeli berapa saham ya, nggak semua, bukan saham pengendali, tapi saham hanya 8%, karena jumlahnya itu sekitar berapa ya, 188.240.000 lembar saham. Satu saham nilainya 490 rupiah. Jadi totalnya uang yang dibayarkan itu 92,24 miliar untuk membeli saham dari fresh food ya, fresh food pengolahan udang ya. Nah, perusahaan induk itu dibuat oleh 2 orang atau 3 orang, yaitu AP itu Antoni Pradiptya. Antoni Pradiptya ini siapa? Kalau Kaisang kita udah tahu, anak presiden ya. Antoni Pradiptya ini adalah anak dari Gandhi Sulistianto. Gandhi Sulistianto ini adalah salah satu petinggi dari PT SM. Menurut Badrun, SM itu nggak dia jelaskan. SM itu maksudnya Sinarmas ya, yang kemudian Gandhi ini bapak dari Antoni Pradiptya. Pradiptya itu menjadi duta besar Republik Indonesia di Korea Selatan. Padahal menurut Badrun
itu bukan diplomat karir, dia pengusaha. Jadi menjadi duta besar di Korea Selatan. Nah itu dia menimbulkan pertanyaan itu. Mungkin ada pengaruhnya anak presiden dalam pengucuran dana dari modal Ventura ke PT dari milik itu tadi, milik Kaisang ya. Dan kita akhirnya harus menunggu KPK bekerja, tetapi ini satu berita yang akan menggemparkan ya, karena diduga menurut Badrun anak presiden itu, adik kakak itu terlibat dalam tindakan pencucian uang ya, tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Jadi kembali ke PT GK Hebat ya, atau PT Harapan Bangsa Kita yang merupakan holding company perusahaan induk, itu membawahi setidaknya 5 bisnis ya. Ada sang pisang, kemudian ada ternak kopi, ada Les Toast, ada apalagi itu Enigma Camp ya, ada apalagi itu dan itu dimiliki oleh dua orang petinggi, anak petinggi Sinarmas, yaitu namanya Antoni Pradiptya, disingkat AP, dan bapaknya itu Pak Gandhi Sulistianto, bapak dari Antoni Pradiptya itu salah satu petinggi atau bos dari PT Sinarmas. Dan kemudian bos ini, yang Pak Gandhi ini, menjadi duta besar Republik Indonesia di Korea Selatan. Nah, itu yang latar belakang siapa mereka dan apa yang sedang terjadi, kira-kira itu mungkin untuk membantu ya. Jadi ini satu berita besar sebenarnya ya. Kita lihat KPK itu berani masuk yang menyelidiki dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh anak presiden. Nah, jadi keberanian dari Ubaidillah Badrun patut kita pujikan ya. Rupanya menjelang 2 tahun akhir kekuasaan Pak Jokowi sebagai presiden RI yang 2 periode ini akan menjadi pusing juga mungkin ya kepala Pak Jokowi menghadapi berita yang mulai masuk ya ke KPK tentang bisnis kedua anaknya ini. Jadi hanya itu sementara ya, kita nggak bisa melihat atau membahas terlalu jauh ya. Yang penting yang kemarin saja sudah belum ada kabarnya soal tuntutan uang 92 miliar lebih yang membeli saham 8% saham dari perusahaan pengolahan udang yang dibeli oleh Kaisang, itu masih hilang begitu saja ya. Tapi rupanya Ubaidillah Badrun tidak ingin kehilangan momentum. Dia kaitkan ya kasus pembakaran hutan di Lampung itu berkaitan dengan PT GK Hebat atau PT holding company Harapan Bangsa Kita milik dari anak presiden, yang salah satu kecurigaannya misalnya gugatan dari Kementerian Lingkungan Hidup terhadap perusahaan yang di Lampung itu sebenarnya kan 78 sekian triliun, tapi Mahkamah Agung menetapkan dendanya itu hanya 78 miliar ya. 78 miliar. Itu backgroundnya sejak tahun 2005 soal kasus pembakaran hutan yang nanti melibatkan anak dari PT Pos Sinarmas tadi. Dan kita tunggu ya respon dari KPK. Setidak-tidaknya Ubaidillah Badrun sebagai dosen di UINJ, Universitas Negeri Jakarta, sudah membangkitkan ya semacam keberanian publik untuk mempersoalkan good governance ya, tentang pentingnya pengelolaan pemerintahan yang bersih
dan juga dia mengingatkan KPK kalau perlu Bapak Jokowi itu juga diperiksa dalam kaitan untuk menjernihkan persoalan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan kedua anaknya. Kita lihat nanti perkembangannya dan mungkin hari-hari mendatang akan lebih seru ya, terutama pengamat dan para buzzer tentu akan bertarung di media sosial, baik di Twitter maupun di media online. Selamat menikmati ya Indonesia kita yang penuh dengan masalah. Ya, hidup tidak seperti yang kita inginkan, perjalanan bangsa kita tidak seperti yang kita harapkan, perjalanan bangsa kita tidak seperti yang kita cita-citakan, apalagi seperti yang dibayangkan oleh pendiri bangsa Indonesia, para founding fathers kita. Tapi hidup atau perjalanan bangsa kita adalah seperti yang kita saksikan dan kita jalani bersama-sama. Itulah Indonesia Raya kita. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parogi Jawa Barat, tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.